Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang satu aplikasi dimana kalau kalian pakai aplikasi ini, kalian bisa bebas dibacain ribuan buku berbahasa Jepang. Ini memang khusus sih buat kalian yang mungkin udah levelnya pro di bahasa Jepangnya ya. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang aplikasi atau sebenarnya website yang juga menyediakan aplikasi mobile di smartphone kalian. Dimana melalui aplikasi ini, kalian bisa menikmati layanan bebas baca atau lebih tepatnya dibacain sih, ribuan buku serta novel berbahasa Jepang. Ini buat kalian, para penonton channel YouTubeku, dan yang pengen banget jago bahasa Jepang sekaligus pengen ningkatin level chokainya atau listeningnya ya. Jadi yang pengen ningkatin level listeningnya level ke berikutnya gitu, yang lebih tinggi gitu. Recommended banget aplikasi ini. Nama website atau aplikasinya ini apa? Namanya adalah Audible. Kalian bisa akses langsung sih sebenarnya ke websitenya di audible.com, atau kalau untuk yang di Jepang audible.co.jp kalau nggak salah. Atau nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi video di bawah. Dan kalian juga bisa download langsung sih sebenarnya di smartphone kalian. Nanti kalian bisa download dan coba untuk pakai gitu ya. Nah, di sini aku bakalan jelasin beberapa poin yang mau aku sharing ke teman-teman semuanya mengenai Audible ini, karena aku udah berapa bulan, 1,5 bulan pakai aplikasi ini dan layanannya cukup bagus. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan sharing, ada 4 poin yang aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Poin pertama, Audible ini cocok digunakan untuk siapa sih? Nanti kita bahas. Terus yang kedua, manfaat Audible ini apa sih? Terus yang ketiga, kekurangan Audible ini apa? Terus yang keempat, ada penawaran khusus untuk kalian yang pengen nyobain Audible. Oke, kita bahas satu persatu, oke. Yang pertama, Audible ini cocok untuk siapa sih? Nah, jawaban langsungnya adalah untuk kalian para pembelajar bahasa Jepang yang udah middle expert ya. Kalau aku boleh bilang bahasanya bahasa Jepangnya tuh selevel N2 sampai N1 gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang level bahasa Jepangnya masih N3 juga bisa dengar kok. Tapi mungkin topik pembahasannya bukunya terbatasi karena buku-buku yang tersedia di sini ini adalah buku-buku yang dinikmati oleh masyarakat umum juga di Jepang maksudnya. Jadi mereka masyarakat umum di Jepang juga menikmati layanan Audible ini. Jadi bukunya ini memang membuka wawasan luas dan level bahasanya beragam gitu ya. Dan sebenarnya gak hanya bahasa Jepang, ada level ada yang bahasa Inggrisnya juga. Kalian bisa cobain nanti. Jadi Audible ini isinya adalah audiobook, novel, dan juga buku yang dibacain oleh narator. Dan kalian bisa dengerin dan memahami isi buku itu tanpa harus memegangnya dan membacanya. Kalian cukup dengerin aja naratornya bacain buku yang kalian pilih. Jadi inti layanannya sesimpel itu sih. Tapi karena Audible ini adalah milik perusahaan yang besar, yaitu Amazon. Kalian tahu Amazon ya? Yang tinggal di Jepang pun kalian pasti tahu Amazon. Tempat dimana kalian selalu belanja online di Amazon. Sama kayak aku juga pengguna Amazon yang luar biasa. Sering beli banget di Amazon. Dan Amazon ini adalah perusahaan yang besar dimana dia juga punya Kindle yang menjual buku-buku dan novel-novel secara online, baik secara e-book atau langsung dicetak juga beli, langsung fisiknya juga bisa melalui Kindle. Nah, di situ kalian bayangin kalau mau nyobain untuk dengerin buku melalui Audible ini, pasti bukunya beragam dan juga yang paling menarik ini adalah naratornya itu profesional banget dan mendalami peran yang dia peranin gitu. Maksudnya kan dia
meneranin seorang yang di novel itu seorang yang suka nangis, suka yang ceria gitu. Dia mendalami banget dan enak banget dengerin gitu. Intonasinya bagus, terus bisa didengar dengan jelas. Nah, kelebihannya lagi adalah karena kecepatan bacanya itu bisa kita pilih. Kalian bisa atur yang paling lambat atau yang paling kecil itu ya, itu 0,7 kali. Jadi kalian bisa slow kalau misalnya pengen dengerin dengan santai gitu ya. Atau kalau kebalikannya kalian pengen cepet, itu maksimal bisa sampai 3,5 kali. Jadi kalian bisa lebih cepat dan menggunakan waktunya dengan lebih baik lagi gitu. Yang kedua adalah manfaat Audible ini apa sih? Manfaatnya banyak banget teman-teman. Buat kalian yang haus akan ilmu dan sekaligus pengen lebih jago bahasa Jepangnya, ini cocok banget buat kalian. Apa aja yang pengen kalian pelajari itu, daitai bukunya semuanya ada di Audible. Ini sesuai pengalamanku sih, ada beberapa manfaat yang aku rasain dan aku buat listnya. Ada 1, 2, 3, 7 sekitar 7 yang aku list. Yang pertama, bisa dengerin buku sambil ngelakuin hal lain. Jadi itu keuntungan yang paling besar yang aku rasain. Yang kedua, bisa cari pengetahuan baru yang pengen aku ketahui langsung. Ada macam-macam. Kalau misalkan aku pengen dengerin tentang buku yang membahas tentang kosodate gitu, aku bisa search langsung tentang kosodate. Atau misalkan tentang Nanking, aku pengen belajar tentang sistem Nanking. Kemarin aku juga dengerin beberapa buku tentang Nanking juga, kayak gitu. Terus yang ketiga, buku yang kita dengar tuh kualitasnya bagus dan gak bikin bosan dengerinnya, karena naratornya tadi aku bilang profesional banget. Terus yang keempat, ngelatih pendengaran kita jadi lebih tajam ini. Setelah aku sering dengerin buku dari Audible, jadi aku di tempat kerja pun sering jadi orang yang jauh dari sana gitu ya. Orang Jepang yang satu kantor sama aku, dia jauh di sana ngomong sama satu orang lagi. Dan aku ngerjain apa gitu ya, ngomong misalkan sama nurse di Jepang gitu kan, aku sambil ngomong, tapi orang yang di sana mereka berdua ngomong itu bisa kedengeran. Jadi aku ngerti apa yang mereka sambil ngomong ke sini, tapi bisa denger sana juga gitu. Jadi pendengaran kita jadi lebih tajam gitu. Itu melatih pendengaran kita dengan sendirinya, kalau secara nggak sadar. Aku baru sadar itu setelah beberapa hari kemarin itu. Ternyata aku bisa dengerin teman kerja yang di sana yang ngomongin sesuatu juga gitu. Itu keren juga sih manfaatnya. Nah, yang kelima, banyak dibanjiri dengan kosakata baru. Jadi melalui buku yang kita dengerin itu, kita bisa dengar kosakata baru bahasa Jepang yang kadang kita nggak tahu, tapi nanti kedepannya pasti kita bikin jadi tahu gitu. Nah, yang keenam adalah banyak dengerin orang Jepang ngomong melalui buku, makin banyak bahan yang kita tiru. Aku pernah bahas kalau belajar bahasa asing itu kuncinya adalah meniru. Dan semakin banyak referensi maksudnya yang kita dengar, jadi kita banyak referensi untuk meniru dan kita makin jago lah nantinya gitu. Yang ketujuh adalah bisa nyempetin belajar walaupun sibuk, nggak ada waktu. Ini juga penting banget. Jadi aku tuh manfaatin waktu sebagus-bagusnya, sebisanya gitu ya. Waktu aku jalan untuk pergi ke tempat kerja, aku gunain untuk belajar dengan mendengarkan buku melalui Audible. Misalkan aku sambil nyuci piring, atau sambil jemur baju, atau sambil aku akhir-akhir ini lagi mulai jogging lagi untuk ngurusin badan, lagi diet ini. Jadi aku sambil jogging sambil dengerin buku kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, poin yang ketiga ya, poin besar yang ketiga adalah kekurangannya Audible ini apa sih? Kekurangannya Audible ini sebenarnya cuma satu. Per bulannya kalau misalkan udah jadi member dan per bulan harus bayar, itu bayarnya 1.500 yen. Jadi itu lumayan mahal sih menurutku. Itu aja sih kekurangannya. Nah, yang keempat, ada penawaran terbatas untuk kalian yang pengen nyobain Audible. Penawarannya ini sampai bulan 5 tanggal 9. Untuk kalian yang pengen nyoba, ini Audible lagi ngasih free, cobain sampai 2 bulan. Jadi gratis, Murio Taikeng Nikagetsu Date.
Jadi kalian tinggal daftar ke Audible untuk jadi member, dan kalian kalian diharuskan untuk isi data pribadi kalian, kemudian email, terus ngisi apa lagi ya, data kartu kredit kalian, karena nanti bakalan dipakai untuk membayar tiap bulannya. Itu aja. Setelah itu kalian bebas mau dengerin buku apa aja yang kalian pengen cobain. Dan untuk promo yang sampai bulan 5 tanggal 9 nanti, itu kalian bisa nyobain sampai 2 bulan gratis. Jadi jangan tinggalin atau hilangkan kesempatan bagus ini. Kalian harus cepet-cepet nyobain, daftar aja. Nanti kalian cobain dulu. Kalau misalkan memang nggak tertarik, nggak usah diperpanjang. Jadi bisa kayaku setiap saat. Jadi kalian bisa putus kontraknya setiap saat. Jadi kalian nggak harus bayar lagi gitu. Oke teman-teman, ini semoga konten kali ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Dan di channel YouTube ini aku sharing tentang hidup dan tinggal di Jepang, dan tentang belajar bahasa Jepang, kemudian ada investasi di Jepang, terus macam-macam tips, trik, dan cara misalkan transfer uang atau bikin rekening, atau kalau investasi sambil buka akun sekuritas di Jepang. Aku banyak sharing untuk teman-teman seperti itu. Kalau kalian pengen belajar banyak hal-hal tentang Jepang, kalian jangan ragu lagi untuk subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka video ini, like videonya, sharing ke teman-teman semuanya, teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton, dan bye-bye.